Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Atuh. Ini merupakan tampilan layar LCD solar power system yang ada di rumah. Ya, loadnya sebesar 6% dan baterainya sebesar 56,7 volt. Ini 56,7 volt ini kondisi baterai sudah penuh ya. Ini sudah merah. Kalau sudah merah itu sudah tidak ngecas lagi dia. Jadi sudah penuh. Nah, ini jam 1 siang, jadi jam 1 siang kondisi baterai saya sudah penuh, sehingga dapat dikatakan ini daya yang dihasilkan oleh fotovoltaik saya ini terbuang ya. Harusnya mungkin nanti ke depannya harus tambah lagi baterai supaya arus yang dihasilkan atau daya yang dihasilkan oleh fotovoltaik bisa tersimpan digunakan untuk malam hari ya. Demikian. Nah, ini fotovoltaik yang ada di atap solar panel itu sebanyak sekarang pada saat ini ada 8 buah. 8 buah solar panel, per buahnya sebesar 200 WP, 200 watt. Jadi kalau 8 1600 watt maksimal yang dihasilkan. 8 buah kali 200 WP. Nah, ini jam 1 siang sudah full baterai saya. Terus pemakaian juga saat ini sedang kecil ya, hanya 6%. Nah, ini saya gunakan 8 buah solar panel, per buahnya 200 WP itu sejak 20 Desember 2022. Nah, sekarang 20 Mei. Berarti 20 Mei ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti sudah 5 bulan nih. 5 bulan pemakaian fotovoltaik di rumah saya dari total maksimal 600 watt. Ya, 8 buah kali 200 watt. Jadi total maksimal 1600 watt yang dihasilkan. Ini jam 1 siang sudah penuh baterai saya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini udah pernah saya ulas. Mungkin saat ini kita konsentrasi ke ini aja nih. Nah, ini adalah ini ada dua ya, ada dua alat pengukur. Nah, ini arus, ini watt yang digunakan saat ini. Nah, ini akumulasi KWH selama 5 bulan. Jadi 5 bulan sebesar 144,8 kWh ya. Ini yang digunakan dari PLN. Nah, sedangkan yang atasnya ini 670,0 kWh. Ya, jadi ini ada dua. Yang satu, yang bawah ini adalah ketika solar power system saya baterainya habis, itu saya menggunakan dari PLN. Nah, ini yang digunakan dari PLN itu sudah sebesar 144,8 kWh. Nah, sedangkan yang di atasnya ini 670 adalah total yang dibutuhkan selama 5 bulan. Jadi kebutuhan listrik saya selama 5 bulan 670 kWh. 670 kWh adalah kebutuhan listrik selama 5 bulan. Sedangkan yang disuplai dari PLN 144,8 kWh. Nah, sehingga sisanya ya itu adalah yang dihasilkan dari fotovoltaik. Ya, gitu ya. Jadi ada dua nih. Nah, ini kita hitung aja. Nanti saya tulis. Nah, ini
144,8 kWh adalah yang dari PLN. Ini yang dari PLN. Nah, sedangkan 670 kWh adalah ini yang digunakan. Yang digunakan. Nah, sehingga selisihnya itu ya yang dihasilkan oleh fotovoltaik. Nah, ini kebalik nih. Berarti 0 dikurangi 8, 2. Ini 9 diambil 4. Berapa? 5. 8 diambil 4. 4. 0 diambil 5. Nah. 545,2 kWh. Ya. Atau kita balik nih. 670,0 dikurangi 144,8. 10 diambil 8. 2. Ini 9 diambil 4. 5. 6 diambil 4. 2. 6 diambil 1. 5. Oh, 525. Jadi selama 5 bulan itu saya sudah menggunakan 525,2 kWh yang dihasilkan dari solar panel ya. Kalau dikali 1.500 aja per kWh-nya, berarti berapa nih? Ya, kita gunakan dulu kalkulator. Sebentar ya. Nah, ini barusan saya sudah hitung bahwa 525,2 kWh dikalikan 1.500 rupiah per kWh ya. Jadi selama 5 bulan saya sudah bisa menghasilkan, kalau diuangkan, 787.800 rupiah. Nah, ini 787.800 rupiah untuk selama 5 bulan yang dihasilkan dari solar panel atau fotovoltaik. Nah, ini saya rasa ini masih belum maksimal ya. Kenapa? Karena banyak energi yang terbuang secara percuma. Ya, seperti saat inilah. Saat ini aja ini sudah merah jam 1 siang. Nah, padahal ini kan bisa kita sih, kalau misalkan kita gunakan di siang hari atau mungkin kita simpan di baterai gitu ya. Di baterai kita simpan lagi, itu bisa digunakan untuk malam hari. Karena kejadiannya pada saat ini itu saya kalau menggunakan AC itu jam 2 malam itu udah switch, dia udah kembali menggunakan PLN. Berarti baterainya sudah mulai lemah gitu. Tapi memang saya menggunakan baterainya itu sekitar 30% ya. 30% saya gunakan, kalau udah sisa tinggal 30% itu kembali ke PLN. Jadi evaluasi atau pengalaman saya yang yang saya rasakan adalah dengan 8 lembar solar panel, per lembarnya 200 WP atau sama dengan 1600 WP ya. Dengan menggunakan solar panel 1600 WP itu masih membutuhkan baterai ya. Kalau satu ini masih kurang, jadi masih membutuhkan baterai, mungkin ditambah satu lagi jadi 2 baterai, sehingga energi yang dihasilkan pada siang hari ini dapat tersimpan di baterai dan dapat digunakan untuk penggunaan di malam hari. Demikian. Nah, kenapa? Jadi sini kita lihat ya. Ini pemakaian dari PLN masih 144 kWh selama 5 bulan. Ini masih besar pemakaian dari PLN karena jam 2 malam aja udah switch, udah kita menggunakan lagi PLN. Jam 2 malam itu udah, sehingga pemakaian daya dari PLN cukup besar. Ini adalah akibat dari kurangnya penyimpanan atau baterai ya. Baterai saya kan yang 48 volt hanya 1 biji, sehingga kalau digunakan AC ya
nggak cukup sampai pagi terkadang. Tapi kalau nggak menggunakan AC ya cukup sampai pagi, masih mode DC, masih menggunakan baterai. Nanti siang yang ngecas lagi, malam menggunakan baterai lagi. Itu saya gunakan untuk lampu, untuk kipas, dan untuk kulkas. Itu cukup ya, 8 lembar atau 1600 WP ini cukup. Tapi kalau menggunakan AC ini masih kurang dalam artian baterainya itu harus ditambah supaya penyimpanannya itu bisa lebih banyak lagi gitu. Karena sekarang aja kan jam 1 lewat ini baterai udah penuh, jadi kebuang-buang ini energi yang dihasilkan gitu. Nah, pengalaman saya juga nih saya informasikan, dari 1600 WP yang saya pasang itu perharinya itu bisa mencapai 1500-an, bahkan 1600 watt itu sering kita capai. Jadi maksimal bisa tuh 1600 watt ketika mataharinya terik atau mataharinya cerah gitu, itu bisa mencapai 1600 watt maksimal ya, itu bisa kita capai gitu. Pengalaman yang saya rasakan selama 5 bulan menggunakan solar power system ini, bahwa masih membutuhkan listrik di malam menuju pagi hari karena adanya AC dan karena kurangnya baterai gitu. Tapi kalau listrik ini cukup melimpah ya di siang hari ini, jadi terbuang-buang sayang gitu, sayang terbuang jadinya karena kurangnya penyimpanan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, sekedar sharing aja, banyak kekurangan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.